Viral di media sosial, video amatir seorang suami membentak, memukuli dan menyeret istrinya di teras rumah. Kejadian tersebut diduga berlokasi di Kelurahan Lontar Sambikrep, Surabaya, pada Rabu pagi, 18 Juli 2025. Hasil penelusuran, sosok perempuan yang diseret suaminya itu merupakan ibu 3 anak dan 2 cucu berinisial IN, 50 tahun. Sedangkan sosok suaminya, si terduga pelaku KDRT tersebut berinisial NH, 50 tahun. Anak kedua korban, MA, 22 tahun, membenarkan video viral tersebut merekam momen ayahnya melakukan penganiayaan kepada ibunya, yang terjadi pada Senin, 18 Juni 2025, sekitar pukul 13 waktu setempat. Ibunya itu sempat dibentak, dipukul pada sekujur badan dan ditampar oleh ayahnya dari dalam kamar, lalu diseret hingga ke teras rumah. Mengenai pemicu masalahnya, MA mengaku merasa riku menceritakannya kepada publik. Namun ia menegaskan, percekcokan yang menjadi pemicu KDRT dari sang ayahanda, dipastikan karena persoalan sepele dalam rumah tangga. Saya bertiga aja sama saya paling bingung lihat emang sudah kodoh ya sudah semua tiba-tiba saya datang yang berdua itu saya kan waktu dari kamar saya kan bisa pegangan apa aja supaya saya nggak semuanya saat keluar saya pegangan meja ini akhirnya TV-nya jatuh saya posisi di kemarin kan saya di lantai saya sudah hafal posisi saya keluar makanya saya nggak kasih saya turun mau kasih kasar saya bayangkan aja bu ada tulisan kayak gitu. Dianiaya siapa, Mas? Ibu saya. Ini dianiaya mulai dari mana sampai mana? Kebetulan itu waktu dari ruang tamu diajak ke kamar tidur. Dari sana langsung dipukulin, ditendang, ditampar, diseret sampai ke depan sini. Sampai ke hampir ke mana ini? Ruang sampai ke pagar luar. Ibu mau diapakan itu kok sampai diseret-seret? Diusir karena memang selalu kayak gitu mas. Kalau nggak disabotase, dompet, kunci kendaraan semua diambil, mesinnya sampai dirusak mas. Biar ibuku nggak bisa pergi. Jadi waktu itu waktu marah bener-bener, ayo kan tak usir, sampai bilang kayak gitu. Ya diseret bener-bener sampai ke depan. Akibat diseret itu lukanya apa aja? Iya, kayunya itu, aku kurang paham ya. Maksudku kayu itu kayaknya ibuku memang nyari sesuatu yang bisa dipegang biar nggak bisa apa ya, nggak bisa gerak gitulah. Tapi ternyata kayunya malah patah. Jadi rebutan kayu di depan situ sama diseret itu tadi. Itu sudah berapa tahun melakukan kekerasan itu, Papa? KDRT itu yang saya ingat dari saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari selalu. Setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak boleh saya. Kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku mas ngomongin kalau yang kemarin mas. Soalnya benar-benar sepele banget mas. Sepele banget. Pokoknya masalah ini ya, masalah Rumah tangga dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya ibu dapat penanganan yang cepat ya. Jadi udah ada temen cerita, mungkin udah lebih terbuka sama orang sekarang. Terus lebih bisa senyum lah daripada yang kemarin-kemarin mas. Luka yang di Lukanya apa aja, Mbak? Lukanya banyak ternyata, ada memar di tangan sini, di kaki, di punggung belakang, bret-bret. Di wajah kayaknya enggak ada. Sampai punggung kemarin kan soalnya sampai diseret itu. Sudah dilaporkan ke polisi? Sudah dilaporkan ke polisi. Kejadian tanggal? Kejadiannya tanggal 16 Juni. Langsung dilaporkan itu. Terus pelaku Langsung gimana di bawah? Pelaku itu, nah ini yang buat saya bingung karena ternyata papa saya itu kan datang sendiri ke Polres, tidak seperti pernyataan penyidik awalnya yang katanya jemput papa saya. Gitu ya. Tiba-tiba papa saya datang memastikan ibu saya ini buat laporan enggak. Kalau memang iya mau dimediasi. Dan video viral itu kan pasti banyak komen netizen yang mencari posisi lokasi gitu kan. Akhirnya Polres Habis itu menawarkan diri untuk mengamankan papa saya. Kayak gitu. sekarang diamankan. Diamankan, tapi ya kan takut saya kalau tiba-tiba ternyata dia bisa pulang gimana. Cemas kayak gitu mas. Masih ada kecemasan trauma ya? Masih sampai sekarang pun
Saya takut tiba-tiba pulang gimana. Orang kayak gitu kan ya takut Mas, punya banyak cara gitu loh Mas. Pernah diperiksakan psikologinya atau gimana? Enggak, dia nggak percaya soalnya masalah-masalah penyakit mental kayak gitu. Punya kelainan nggak mbak? Kayaknya enggak ya Mas, dia memang temperamen. Temperamennya. ya? Pernah ditanya nggak kenapa tiba-tiba melakukan itu kekerasan gitu? Nggak ada yang berani. Enggak ada yang berani, enggak ada yang berusaha Terus menanyakan. solusinya gimana ini mbak? Solusinya ya, saya pinginnya tetap kasus ini di up terus, biar apa yang selama ini saya perjuangkan, hak ibu saya, kakak saya dapatkan kembali. Terus papa saya membayar perbuatan kejinya selama ini. Itu yang saya pingin. Mbak berapa bersaudara? Saya 3, cewek semua. Cewek semua. Cewek Mbak yang paling tengah. Iya, saya yang kedua. Kedua ya. Tapi sadar Teman dengan Bu Camat ini seperti apa? Ya, alhamdulillah ini satu support yang Luar biasa. luar biasa terutama buat kaum perempuan yang pernah mengalami kasus KDRT seperti saya. Support seperti ini itu memberikan kekuatan yang lebih buat kita sebagai korban, dan semoga juga lebih diperhatikan untuk perempuan-perempuan yang jadikan korban karena dianggap kaum yang lemah. Semoga dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport baik secara moral ataupun material. Itu aja. Terus apakah ini sudah terlalu sering dilakukan sama Mbak? Seperti apa? Iya, ya sering, cuman ya baru kali ini terblow up seperti ini, saya juga nggak nyangka. Sampai seperti ini saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Kalau dilihat dari videonya tuh, itu sempat diseret, dipukuli. Saya tuh bisa mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar, dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah jadi kehendak Allah. Ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu, saya benar-benar nggak tahu. Sampai detik ini itu saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka, karena ini sudah sering gitu loh Mas, kejadian seperti ini sudah sering. Sudah berapa tahun? Belasan tahun dari Belasan tahun itu. sejak putri saya yang pertama yang kecil itu. Itu tinggal di sini juga itu TKP-nya. Ya, di sini. Makanya itu saya rasanya kok banyak trauma di tempat ini, kepingin keluar dari sini. Nggak tahu, nanti lihat. Harapannya Ibu ke depannya seperti apa nih dengan kasus ini? Apakah tetap pindah dari sini? Atau Kepinginnya seperti itu. Saya pingin, nggak tahu nanti tak ada tempat sama putri saya, nggak tahu kos apa gimana, nggak tahu lah Mas nanti. yang terpenting untuk traumatis anak-anak Iya. sendiri bisa Teratasi dulu, kita tenangkan diri dulu, nanti kan suami juga sudah ditahan kan, nanti lihat nanti lah gimana. Itu sudah diperiksa dari Polres? Sudah kercep kok mereka, alhamdulillah, kercep sekali. Saya Ibu Indah Novita. Mbak Indah Novita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.